Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Nugraini dengan NIM 20211830. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Arum yang telah membimbing saya dan teman-teman semua selama ini dan teman-teman yang berbahagia. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi dan judul metode pembelajaran mind mapping sebagai upaya mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran ekonomi. Mind mapping. Mind mapping merupakan metode pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif dan sebuah cara efektif untuk menyimpulkan suatu materi pembelajaran dengan mengubah teknik verbal menjadi teknik visualisasi gambar. Teknik ini diharapkan agar siswa akan lebih kreatif untuk dalam pembelajaran, dan teknik ini akan mengubah yang awalnya teknik verbal menjadi teknik visualisasi gambar, sehingga akan mudah dicerna oleh siswa. Dalam penggunaan metode mind mapping ini, ada tekniknya, yaitu dapat dibuat dengan menggunakan tulisan tangan dengan mengkombinasikan warna, gambar, juga cabang-cabang melengkung sesuai yang diinginkan atau sesuai kreativitas. Sehingga mind mapping menjadi tidak bosan untuk dilihat secara visual. Akan lebih ada variasi, dan dalam penggunaan mind mapping ini dapat merekam seluruh informasi melalui simbol, gambar, garis, kata, dan warna. Dalam penggunaan warna akan membuat mind mapping lebih hidup, lebih merangsang secara visual, dan menambah energi kepada pemikiran kreatif, dan pada metode pencatatan tradisional yang cenderung linear dan satu warna. Maksudnya yaitu dengan penggunaan warna ini akan menjadikan mind mapping lebih hidup, dan siswa akan lebih tertarik dan lebih terangsang secara visual untuk memperhatikan apa yang dipelajarinya, dibandingkan dengan metode pencatatan tradisional yang cenderung linear dan satu warna, atau yang biasa diucapkan oleh sang guru dengan teknik verbal. Selanjutnya yaitu dalam penggunaan metode mind mapping ini ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama, mempercepat pembelajaran karena mampu memahami konsep yang sama dengan kerja otak ketika menerima pelajaran. Maksudnya, siswa diusahakan atau diharapkan dapat mempercepat pembelajaran. Maksudnya itu, siswa diharapkan mudah menangkap pembelajaran yang ada, karena konsep dalam pembelajaran dengan teknik mapping ini akan sama dengan apa yang dikerjakan otak siswa atau sama dalam menerima pembelajaran ini. Yang kedua yaitu melihat koneksi antar topik yang satu dengan yang lain yang memiliki keterkaitan. Maksudnya, dengan koneksi antar topik sebelumnya dengan topik yang berikutnya akan ada keterkaitan, sehingga mudah untuk memahaminya. Yang ketiga yaitu membantu brainstorming, mengasah kemampuan otak dalam bekerja. Dengan hal ini, otak akan diajak untuk berpikir, sehingga akan ada interaksi antara si guru dan siswa. Yang keempat yaitu membantu ide serta gagasan yang mengalir, karena tidak selalu ide serta gagasan dapat mudah direkam. Maksudnya, dengan menggunakan mapping ini, akan ada ide yang ada untuk yang diserahkan untuk membuat mapping ini, dan akan membuat ide-ide yang kita sampaikan atau yang kita ingin sampaikan itu mudah direkam oleh siswa. Yang kelima yaitu melihat gambaran suatu gagasan secara luas dan besar, sehingga membantu otak bekerja secara maksimal dan berpikir besar terhadap suatu gagasan. Dalam hal ini,
semua gambaran atau ide secara luas akan terangkum menjadi satu atau berapa halaman, hingga dapat otak dalam bekerja, maksudnya otak siswa dalam mencermati materi itu akan lebih luas, lebih mudah. Yang keenam yaitu menyederhanakan struktur ide dan gagasan. Dengan hal ini, semua materi yang banyak akan struktur menjadi lebih sederhana, lebih sedikit, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketujuh yaitu memudahkan untuk mengingat ide dan gagasan. Karena sedikitnya materi, dalam hal ini siswa akan sangat mudah untuk mengingat ide dan gagasan. Yang ke-8 yaitu meningkatkan daya kreativitas dan inovatif. Dalam penggunaan metode mind mapping ini, kreativitas dan inovatif yang ada akan tercurahkan untuk membuat mind mapping ini sehingga lebih menarik, lebih mudah untuk diingat. Selanjutnya yaitu kreativitas. Kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan atau fleksibilitas, dan originalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi atau mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan yang ada. Salah satu yang dapat membangun kreativitas adalah mengasah imajinasi. Dengan imajinasi, membuat siswa berpikir secara bebas tanpa adanya suatu batasan dalam berpikir. Sehingga hal-hal yang ada yang di dalam imajinasi siswa akan keluar, semuanya tercurahkan, sehingga kreativitas akan muncul dan terbentuk. Dalam hal kreativitas ini, ada 4 tahap perkembangan, yaitu yang pertama scribbling stage, atau tahap coret-coret. Pada tahap ini, anak sibuk mengeksplorasi lingkungan melalui semua inderanya dan mengekspresikannya melalui pola-pola yang acak. Eksplorasi warna, ruang, materi 3 dimensi. Dalam hal ini, anak akan mengeksplorasi semuanya yang ada dengan semua inderanya, dengan penglihatannya, pendengarannya, dan semuanya yang ada dalam indera. Semuanya akan digunakan dan semuanya akan tercurahkan dan diekspresikan oleh pola-pola yang acak atau tahap coret-coret. Dalam eksplorasi ini, bentuk-bentuk seperti ruang atau bentuk-bentuk bangunan dan penggunaan warna dan materi-materi 3 dimensi akan dicurahkan dalam hal ini. Yang kedua yaitu praskematik. Pada tahap ini, anak mengekspresikan pengalaman-pengalaman nyata ataupun imajinasi dengan usaha pertamanya untuk mempresentasikannya. Karena pada tahap awal itu coret-coret, pada tahap ini, segalanya yang ada akan diekspresikan dalam bentuk-bentuk pengalaman nyata. Maksudnya, akan dibentuk hal yang bagus dari tahap sebelumnya. Yang ketiga yaitu skematik. Pada tahap ini, anak menginvestigasi cara-cara dan metode baru, berusaha mencari sebuah pola untuk menciptakan hubungan antara dirinya dan lingkungan. Di sini, simbol-simbol digunakan untuk pertama kalinya. Pada tahap ini, anak akan berusaha untuk menciptakan metode baru, dan pada tahap ini juga simbol-simbol akan digunakan. Yang terakhir yaitu visual realism. Pada tahap ini, anak menyadari perannya kelompok atau lingkungan sosial. Dalam penggunaan metode mind mapping ini, yang dihasilkan yaitu siswa yang menggunakan metode mind mapping dapat menyusun pikiran dengan cepat sesuai urutan yang benar dan memasukkan ide atau gambaran kunci yang dapat menyalakan imajinasi siswa ketika presentasi sehingga presentasi lebih menyenangkan. Dalam penggunaan mind mapping ini, hal-hal yang ada yaitu semua materi dapat terangkum menjadi bagian yang membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang saling terpisah, sehingga materi yang terpisah akan menjadikan satu atau ada terkaitan-terkaitan yang ada. Yang kedua yaitu memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian, sehingga memungkinkan kita mengelompokkan konsep. Sehingga dengan adanya gambaran-gambaran ini,
konsep-konsep yang ada akan terjadi terkelompokkan sesuai yang ada, materi yang ada. Yang ketiga yaitu membantu kita membandingkannya dan mensyaratkan kita untuk memusatkan perhatian pada pokok bahasan atau materi yang membantu mengalihkan informasi tentang hal yang ada dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang. Diharapkan pada tahap ini, dengan apa yang ada di ingatan jangka pendek akan terjadi keingatan jangka panjang atau selamanya, atau di dalam pikiran siswa akan selalu ada. Tidak hanya hari ini ingat, besoknya tidak ingat lagi. Harapannya selalu ingat terus. Kesimpulannya, yaitu penggunaan metode mind mapping ini melibatkan kedua sisi otak, karena menggunakan gambar, warna, dan imajinasi yang terletak pada otak kanan dengan kata, angka, dan logika pada otak kiri. Sehingga terjadi keseimbangan kerja dua belah otak dan dapat membangun kreativitas anak, menjadikan pembelajaran menjadi lebih optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang tidak saya sengaja dan ada kata-kata yang menyinggung, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.